Ya, selamat datang dan jumpa lagi di program Suara Kaum Muda. Tahu nggak, baru-baru ini ada video viral seorang perempuan sedang berada di Tanah Suci Mekah. Nah, perempuan tersebut memamerkan sebuah foto Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan mantan Gubernur 212 Anies Baswedan. Nah, sambil memamerkan foto tersebut, perempuan itu diketahui mendoakan Surya Paloh agar selalu diberikan kesehatan. Selain itu, perempuan tersebut juga mendoakan Anies Baswedan agar di 2024 nanti dia ini bisa menjadi presiden. Nah, tapi biar lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Mendoakan Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh semoga sehat selalu, semoga berkah selalu, dan kepada Capres Nasdem Bapak Anies Baswedan. Nah, gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Norak banget kan kelakuannya. Masa ya jauh-jauh ke Tanah Suci menghadap ke Baitullah, tapi masih sempat-sempatnya bikin konten politik murahan seperti itu coba. Lah ini kan parah sekali. Dan melihat tingkah pola pendukung Anies Baswedan yang seperti ini, jujur saja saya jadi teringat dengan kalimat Tuhan tidak suka. Ya, itu adalah kalimat yang familiar yang pernah disampaikan oleh Pak SBY. Jadi saat itu Pak SBY ini menyinggung soal vaksin COVID-19. Ya, kurang lebih statementnya seperti ini. Jangan lantaran vaksin sudah datang, pasti pandemi akan segera hilang. Setelah itu ekonomi kita akan pulih kembali dan bahkan tumbuh meroket. Jangan bersikap dan berpikir seperti itu. Tuhan tidak suka. Dan sekarang kita bisa melihat bagaimana ketika vaksinasi telah dilakukan. Alhamdulillah pandemi telah hilang dan ekonomi juga mulai membaik. Lantas apakah ini juga pertanda bahwasanya Tuhan tidak suka? Ya, kita lupakan sajalah tentang Pak SBY ini. Dan kita balik lagi soal perilaku norak pendukung Anies Baswedan. Ya, sebenarnya sah-sah saja mendoakan siapapun di Tanah Suci itu. Menurut saya itu adalah hak siapapun. Ya, termasuk mendoakan Anies Baswedan agar bisa menjadi presiden. Namun yang disayangkan adalah ketika berdoanya itu dibuat konten video, maka disitulah yang menjadi masalah. Dan dari kejadian ini kita jadi semakin tahu ternyata bukan hanya masjid yang selama ini dijadikan target untuk kepentingan politik Anies Baswedan. Namun Ka'bah juga telah dipolitisasi oleh para pendukungnya. Dan ini jelas sangat-sangat berbahaya kalau menurut saya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana jika nanti doa perempuan itu tidak dikabulkan? Padahal dia ini sudah berdoa di hadapan Ka'bah secara langsung. Bahkan dengan percaya diri, dia memamerkan foto Surya Paloh dan Anies Baswedan di depan Baitullah. Ya, sekedar informasi bahwa apa yang dilakukan itu jelas-jelas telah dilarang oleh kerajaan Arab Saudi. Ya, coba kalau ketahuan askar, saya jamin perempuan tersebut pasti akan langsung ditangkap. Apalagi diketahui dia ini telah membuat konten video yang terkait dengan hal-hal politik. Ya, saya jadi membayangkan andaikan perempuan tersebut ditangkap, pasti yang dimintai pertolongan lagi-lagi adalah pemerintah Indonesia. Jadi sudahlah, mendingan fokus ibadah dan tidak perlu bikin konten politik di depan Ka'bah. Bok ya tahu dirilah, tidak perlu mempolitisasi tempat ibadah, apalagi di depan Ka'bah. Ya, sekarang saya tanya, emangnya tujuan ke Mekah itu mau apa coba? Mau ibadah atau kampanye politik? Kan itu pertanyaannya, benar gak? Padahal ya, perilaku semacam ini juga pernah dilakukan sebelumnya. Tapi mengapa masih tidak ada kapok-kapoknya juga? Ya, mungkin masih ada yang ingat waktu itu ya, Pilpres 2014 dan 2019. Banyak juga yang melakukan hal semacam itu. Tapi faktanya apa? Faktanya saat itu Prabowo tetap kalah dari Jokowi. Nah, apakah mereka pikir bahwasannya Tuhan itu bisa diintervensi? Harusnya pengalaman sebelumnya itu bisa dijadikan pelajaran berharga bagi mereka.
Jadi sekali lagi, sudahlah, Tuhan lebih tahu mana yang terbaik untuk bangsa Indonesia ke depan nanti. Tidak perlu norak dengan melakukan hal-hal yang memalukan di hadapan Ka'bah. Ya tolonglah, mari kita jaga kehormatan dan martabat tempat-tempat ibadah. Jangan malah dipolitisasi hanya demi kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan duniawi. Ya sungguh itu sangat-sangat memalukan kalau menurut saya. Ya sekedar informasi lagi, belum lama ini pernah ada seorang warga negara Indonesia atau WNI yang diketahui mengibarkan bendera Partai Demokrat di area Masjid Nabawi. Nah diketahui WNI ini adalah putra dari Ketua DPRD Kabupaten Karawang bernama Budianto. Dan tidak lama kemudian WNI tersebut pun langsung ditangkap. Kasihan sekali kan? Nah kalau sudah ditangkap, terus siapa coba yang dibuat repot? Ya siapa lagi kalau bukan pemerintah? Jadi sudahlah, gak usah aneh-aneh melakukan perbuatan konyol seperti itu. Dan perlu dicatat, kritikan ini berlaku bagi siapapun. Nah sekali lagi, misalnya kalau Anies Baswedan ini mau foto di hadapan Ka'bah, ya silakan saja, itu hak-hak dia. Tapi ya jangan kemudian dibikin konten video seperti perempuan ini. Ya saya khawatir saja kalau misalnya nanti kalah, terus dia ini mau menyalahkan siapa. Ya jangan sampai nanti Tuhan malah yang disalahkan. Apalagi Tuhan sampai diancam, apabila kandidatnya ini tidak dimenangkan, maka Tuhan tidak akan disembah. Dan hal itulah yang pernah dilakukan oleh seorang Neno Warisman. Ya mungkin masih ada yang ingat, Neno Warisman dulunya adalah pendukung Prabowo Subianto garis keras. Dan sekarang dia telah mengalihkan dukungannya untuk Anies Baswedan. Ya beginilah ketika prestasi tidak ada, maka jalan satu-satunya adalah bagaimana memperdayai masyarakat dengan cara mempolitisasi agama. Dan hal itulah yang pernah dilakukan oleh Anies Baswedan ketika Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Ya saya yakin ketika pendukung Anies Baswedan ditanya, apa prestasi Anies Baswedan? Saya yakin pendukungnya ini pasti akan kebingungan. Dan kita bisa lihat sekarang bagaimana Anies Baswedan sangat gencar melakukan safari politik dari masjid ke masjid. Padahal pengumuman resmi kampanye juga belum dimulai. Bahkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU juga belum membuka pendaftaran bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Nah jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Ya saya pikir itu, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Suara Kaum Muda berikutnya.